narasumber kita, yaitu Ibu Christine Besinga. Ibu Christine Besinga ini adalah owner dari Nunis Kitchen, yang dia akan berbagi pengalaman dan sebagainya. Oke, kita tunggu sekitar 2 menit lagi, dan kita akan langsung mulai nanti. Ya. Sementara itu, kalau misalnya teman-teman memang sudah ada hal yang mau ditanyakan nanti ketika pembicaraan sedang dimulai, silakan aja tanya di chatting, karena di chat ya. Karena memang waktu kita, saya selalu usahakan di bawah 2 jam. Kenapa? Karena supaya konsentrasi kita tidak terlalu capai, karena biasanya kalau buat webinar itu bahkan bisa sampai beberapa jam. Nah, saya usahakan tidak sampai seperti itu, sehingga konsentrasi bisa lebih maksimal, dan lebih lagi adalah kita perbanyak di masalah tanya jawab. Oke. Ya, nanti akan di-sharing Pak Hartoto ya. Kita akan sharing bahannya juga nanti. Dan biasanya kami akan sharing melalui email yang sudah didaftarkan atau melalui WhatsApp yang sudah didaftarkan. Demikian. Wow, dari Lampung juga hadir. Luar biasa ini. Oke. Ya, untuk hari Minggu besok, karena biasanya webinar kami hari Minggu itu diikuti lebih daripada 300 peserta. Jadi diharapkan buat teman-teman yang besok akan ikut juga. Nanti mungkin tim saya akan share juga link pendaftarannya buat besok ya. Nah, biasanya diikuti hampir sampai bahkan 300. Kayak kemarin waktu kami adakan dengan Ibu Konjen KJRI Perth minggu kemarin itu sampai dengan 300 lebih bahkan yang ikut. Maka sebaiknya besok bisa standby dulu sebelum waktunya, supaya bisa dipindahkan ke panelis seperti sekarang ini. Karena kalau nanti pembahasan dan tim saya agak sedikit padat untuk mengatur jalannya webinar, maka kemungkinan teman-teman akan tetap ada di attendees. Oke, sekarang kita akan mulai saja. Saya baca dulu, saya lihat dulu. Wah, Tapanuli Selatan hadir. Wow, luar biasa. Oke, ya. Ya, hari ini nanti akan dibuka dulu dengan Bu Christine. Kemudian setelah itu nanti ada Pak Dudu akan menyampaikan sedikit mengenai aplikasi yang akan menunjang teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk kepada tanya jawab. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, salam kebajikan. Hari ini kita akan bicara mengenai apa itu sebenarnya sharing ekonomi, dan bagaimana dalam kondisi seperti ini kita bisa tetap bergerak, terutama UMKM tetap bergerak dengan konsep ini. Nah, bagaimana juga sharing ekonomi ini bisa membantu teman-teman yang memang sedang mencari usaha karena terkondisikan kondisi yang ada, atau terkondisikan dengan situasi-situasi yang di luar daripada pemikiran atau di luar daripada harapan dia sebelumnya, yang mungkin dulunya punya pekerjaan karena COVID akhirnya tidak punya pekerjaan, yang dulunya punya usaha kemudian akhirnya terkendala usaha. Nah, tanpa panjang lebar lagi, maka saya serahkan screen-nya kepada Ibu Christine. Silakan Bu Christine. Di-unmute dulu, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sukses teman-teman. Saya hanya berbagi sedikit saja dengan teman-teman.
Mohon bisa di-share screen saya. Oke, sambil menunggu, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Christine Besinga. Saya adalah pendiri Nunis Kitchen, ya, yang kurang lebih sudah berbisnis di makanan hampir kurang lebih 12 tahun. Ya, di bisnis kuliner. Oke, kira-kira teman-teman kenapa sih hari ini topik yang dipilih berbisnis kuliner di tengah COVID-19? Karena pastinya semuanya kita tahu berapa banyak tenaga kerja yang terdampak dengan COVID-19. Ya, pandemi yang saat ini kita alami bersama, yang sampai saat ini menurut saya tidak ada satu orang pun yang akan bisa mengatakan sampai kapan ini akan berlangsung. Ya, bahkan kita bersyukur semuanya, kita sudah mendengar bahwa Desember ini akan ada vaksin yang sudah mulai diproduksi, tapi itu pun masih dalam tahap uji coba klinis tahap kedua atau nanti masuk ke tahap ketiga. Sehingga pastinya teman-teman yang terdampak semua dari semua sektor, ya saya bisa bilang menengah, UMKM, menengah sampai perusahaan besar semuanya terdampak dengan pandemi COVID saat ini. Yang menyebabkan kalau dilihat di kuartal kedua itu pertumbuhan ekonomi kita adalah minus 5 sekian ya. Walaupun pemerintah belum declare tentang resesi, tapi banyak negara sudah declare resesi, termasuk negara tetangga kita Singapura. Walaupun di kuartal pertama hanya sekitar minus 0,7 pertumbuhan ekonominya, ya, tapi dengan itu dia sudah declare resesi. Teman-teman, kenapa berbisnis kuliner di tengah COVID? Menurut saya, pengamatan saya ini bisnis yang bisnis kuliner harus diakui sampai saat ini masih bisa bertahan. Kalau teman-teman lihat di media sosial, berapa banyak teman-teman sudah convert, pasti sering lihat open PO ya, semua beralih fungsi, yang tiba-tiba mempunyai travel, tiba-tiba bisa convert menjadi menjual makanan, dan banyak sekali yang sudah beralih fungsi. Kenapa? Jawabannya hanya satu, bahwa semua orang butuh makan. Dengan kapasitas Indonesia ini adalah kita bisa bilang huge populasi yang sangat besar sekali ya, sehingga masih ada tempat dan ada pasar untuk bisa berjualan makanan. Walaupun teman-teman, saya mencatat banyak juga yang berjatuhan. Kalau kita lihat di mall ada beberapa outlet makanan yang tutup. Kenapa? Karena memang tidak banyak orang yang datang ke mall pada saat pandemi ini. Nah, tadi Pak Eno sudah sedikit cerita, nanti saya akan tutup apa itu sharing ekonomi. Tapi kenapa kuliner dan kenapa ini yang saya tawarkan, karena sistem yang kami tawarkan sangat efisien buat teman-teman membuka jaringan ya. Pertanyaannya, apakah boleh di luar Jakarta? Boleh sekali, karena kita sekarang ada juga di Manado, kita juga ada di Medan, ya, kita juga ada di Batam. Satu kelurahan, sebelumnya balik lagi, satu kelurahan, satu reseller. Kemudian kita mempersiapkan media promosi dan cara melakukan promosi. Yang ketiga adalah teman-teman tidak akan dibiarkan sendiri, ada supervisi dari tim-tim kami yang kita sebut Culinary Business Advisor kita, CBA ya. Kemudian yang keempat, kami memperlengkapi teman-teman dengan berbagai macam webinar untuk kemampuan untuk membina networking, serta kemampuan untuk berjualan. Next. Nah, pasti teman-teman yang sering jualan atau membaca buku pasti mengerti sekali bahwa konsep 4P, Product, Price, Promotion, dan Place. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini, tapi saya hanya bercerita sedikit. Teman-teman, starting mulai dari produk, pastinya kita semua pasti kita semua tahu bahwa produk kuliner, makanan itu kalau kita jualan harus enak. Ya, dari mana kita tahu enak? Pada saat kita mulai membuat, kita harus melempar itu ke ring status kita. Artinya kita harus membuat orang-orang seputar kita, katakanlah keluarga itu bisa rasa dengan produk kita. Nunis Kitchen 90 review itu mengatakan oke. Bagaimana dengan packaging? Packaging juga harus menarik. Next. Price-nya, bagaimana dengan price? Kemudian apakah produk kita bersaing dengan produk sejenis?
Kemudian kita menentukan di level mana nantinya produk kita akan dijual. Lanjut. Nah, promotion. Produk kami ini, kalau teman-teman lihat, kami memperlengkapi dengan banyak sekali promosi. Bagaimana konsep promosi yang tepat, kemudian bagaimana konsep copywriting, bagaimana mempromosikan masing-masing produk, kemudian online-nya kita buat seperti apa. Ya, offline-nya pun kita ada. Next. Kemudian yang terakhir adalah distribution channel. Ini sesuatu hal yang penting sekali pada saat teman-teman berbicara masalah produk yang akan dipasarkan. Apakah itu produk seperti kita, barang, yaitu makanan, ataupun teman-teman mempunyai produk jasa. Ya, kami di sini Nunis Kitchen menggabungkan antara distribution channel kami, cara memasarkan adalah online dan offline. Kalau ditanya kenapa offline? Karena menurut catatan ya bahwa offline itu masih mendominasi pasar sebanyak 80%. Ini berdasarkan data yang ada ya. Jadi kalau di media sosial sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan mengatakan bahwa online marketing ataupun berjualan secara online, teman-teman, saya mesti kasih tahu bahwa tidak segampang seperti membalikan tangan pada saat kita berbicara produk kita mau dipasarkan secara online. Ada banyak segi yang harus kita belajar. Next. Nah, produk kami itu sangat beragam ya. Ada kita punya, jadi semua yang mencakup apa yang mau dimasukkan ke dalam tubuh kita, semua disiapkan di Nunis Kitchen. Kita punya cake, kita punya roti-roti, kita punya pack food yang bisa dimakan bersama-sama dengan nasi, makanan pendamping. Kemudian kita punya cake ulang tahun, segala macam cake, dan kita punya minuman-minuman. Ya, next. Nah, ini kira-kira teman-teman produk-produk kita. Sampai saat ini kami mempunyai sekitar 55 varian produk. Ya, ini kira-kira produk kita. Kita punya sambal roa, kita ada cumi sambal asin, teri Medan, ya. Kemudian banyak sekali. Pokoknya kita ada sekitar 55 produk. Ini tadi pack food-nya. Next. Kita punya produk cake injar. Mungkin teman-teman berkata, kenapa kok ditaruh di dalam kemasan ya? Pada saat kami masuk ke dalam pandemi COVID, kami berpikir dengan segala tim kami berpikir dengan segala macam cara bagaimana menghadirkan produk-produk yang hygiene ya. Jadi kalau dikirim keluar daerah pun ini masih bisa masih bisa aman. Kenapa? Karena dia berada di dalam botol-botol. Ya, kalau itu dilihat kita punya red velvet, banyak sekali variannya. Nanti teman-teman kalau berminat nanti dihubungi oleh tim-tim kami. Nah, ini kira-kira ya produk-produk kita, dan ini produk-produk yang besar yang hanya berlaku di seputaran Jabodetabek. Next. Nah, ini produk roti kita. Kita selalu mengikuti perkembangan. Kalau ada roti-roti yang sedang hits, salah satunya adalah mungkin teman-teman tahu garlic cheese bread itu lagi happening banget, dan itu juga kita produksi. Next. Nah, ini produk minuman kita ada fruit tea, kita ada almond, kita ada kopi gula aren, kemudian kita ada ginger juga. Next. Nah, saya balik ke masalah packaging. Yang tadi saya sudah ceritakan pada teman-teman, kenapa kami memilih melakukan packaging seperti itu, karena salah satu yang harus diingat oleh teman-teman bahwa konsep yang paling penting dalam menjual produk adalah packaging. Selain dari price dan rasanya harus enak, konsep yang sangat penting dari sisi memasarkan produk adalah packaging. Jadi kami berusaha untuk menghadirkan packaging yang sangat eye-catching pada saat teman-teman membeli produk kami. Next. Harga. Tadi menyasar yang 4P yang kedua ya. Price itu produk-produk Nunis Kitchen sangat beragam. Produk kami dari 225.000 sampai 550.000 itu adalah kue yang besar-besar ya. Next. Nah, tadi Pak Enos sudah buka sebentar bahwa sistem pemasaran distribusi Nunis Kitchen dengan konsep reseller akan menambah penetrasi pasar yang lebih masif. Jadi yang tadi saya ceritakan pada teman-teman bahwa kita menggabungkan antara online dan offline.
Ya, online, apakah reseller boleh memasarkan secara online? Bisa saja, tapi kita akan menggabungkan sistem bahwa kita masuk ke pasar-pasar dengan menggunakan sistem reseller, di mana itu penetrasi pasarnya lebih sangat masif ya. Next. Nah, ini kira-kira teman-teman, kalau saya bisa share kepada teman-teman, sistem sharing ekonomi. Kenapa sih disebut sharing ekonomi? Saya bisa pakai satu tagline bahwa sharing ekonomi itu the more you share, the more you get. Ya, semakin banyak kita sharing, bahwa semakin banyak kita akan dapat. Ya, CBA itu kita punya culinary business advisor, kemudian dia membawa banyak sekali sales, dan sales kami akan melakukan pencarian reseller. Nah, kira-kira ini grafiknya. Artinya sharing ekonomi, teman-teman hanya memiliki, kalau teman-teman bergabung, ini yang kita sebut dengan virtual kitchen. Jadi tidak perlu membuat kembali lagi memikirkan modalnya besar, kemudian sewa tempat, kemudian teman-teman tidak perlu memikirkan harus membayar karyawan, upah karyawan, tidak perlu pikir-pikir lagi untuk apakah produk ini enak atau tidak ya, karena kami sudah mereview semua produk-produk kami. Sehingga apa yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa join sebagai reseller. Ini yang kita bilang konsep sharing ekonomi. Kami punya produknya, Anda punya networking, inilah yang kita sharing, sehingga tidak terlalu banyak beban di dalam membuka seperti membuka usaha yang dari awal. Perlu memikirkan modal, perlu memikirkan tempat, perlu memikirkan tenaga kerja, yang menurut saya memikirkan tenaga kerja ini adalah sesuatu yang sangat complicated ya, karena banyak perusahaan-perusahaan besar juga kesulitan di dalam memikirkan tenaga kerja. Next. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Tunggu apa lagi? Kalau ditanya berapa banyak modal yang dilakukan untuk menjadi reseller, jawabannya tidak banyak, teman-teman, daripada teman-teman harus berpikir untuk membuat kue sendiri yang menghabiskan waktu. Ya, saya akan tunjukkan dapur kami dan tempat kami, di mana kami mengelola semua produk kami itu dengan standar protokol yang sangat tinggi. Jadi kami tidak menggunakan, dan satu lagi teman-teman, saya perlu sampaikan bahwa produk kami adalah produk-produk dengan mempergunakan brand-brand yang premium. Nah, ini adalah dapur kami untuk produk makanan. Ya, next. Next, bisa di-share fotonya. Ini adalah tempat tim untuk, nah ini adalah dapur kami untuk mengelola kue-kue dan roti-roti. Kalau teman-teman lihat tadi kue di dalam jar, kami kelolanya di sini. Ada kafe kecil untuk sebagai beberapa orang melakukan tes. Pada saat kami melaunching, coba tadi balik ke kafe yang di lantai 3. Tolong yang share screen. Sebelumnya, foto sebelumnya. Nah, ini adalah tempat kami pada saat kami launching produk, kami mengundang, bukan. Setelah itu ada fotonya lagi, next. Nah, ini kira-kira foto di mana kami, pada saat kami membuat makanan, kami akan mengundang beberapa orang untuk melakukan review terhadap produk-produk kami. Ya, next. Next. Halo. Nah, ini adalah tempat pengelolaan awal dari produk pack food kita. Kalau teman-teman lihat, semuanya memakai masker dan semuanya memakai sarung tangan. Next. Next, bisa di-sharing videonya. Nah, ini saya tunjukkan ke setiap hari kegiatan kami di warung, di dapur kami untuk mengkreasikan beberapa produk kami. Hampir setiap minggu itu kita melahirkan, membuat satu produk baru. Ya. Teman-teman bisa lihat sehingga teman-teman bisa tahu bahwa inilah yang kami lakukan setiap hari di dalam kami mempersiapkan produk-produk kita. Ini produk roti yang lagi happening setiap hari, kami membuat produk-produk ini.
Jadi semua dikelola dengan protokol kesehatan yang tinggi dan kami sangat menjaga kebersihan. Kenapa? Karena semua produk kami itu dimasukkan ke dalam packaging yang bagus. Namanya Irfan. Irfan lagi ngapain Irfan? Ya. Yang ini namanya Dede. Dede, kamu ngapain Dede? Lagi. Oke. Jadi di dapur ini, di dapur di lantai di ruko kami, ini kami membuat semua bahan-bahan. Kalau teman-teman lihat, dapur kita bersih, kita kelola dengan protokol yang tinggi. Nextnya mungkin bisa di-share satu lagi videonya untuk diperlihatkan bagaimana kami memasukkan produk-produk kami ke dalam jar. Ini produk-produk kue kami yang kami masukkan ke dalam jar. Teman-teman bisa lihat, memasukkan ke dalam jar itu bukan sesuatu perkara hal yang gampang ya, karena kita harus menyusun satu-satu. Tapi karena kami berpikir bahwa produk harus hygiene, dan pada saat dikirim keluar kota tetap terjaga bentuknya. Kalau kami menjual kue potongan, maka pada saat dikirim keluar kota, itu sangat sulit dijaga produknya. Teman-teman kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan. Teman-teman tertarik juga bisa menghubungi kami. Terima kasih Pak Enos. Oke, terima kasih Bu Christine buat penjelasannya. Saya jadi bertanya nih Bu, tadi Ibu ada sampaikan mengenai kayak pohon-pohon kayak gitu, reseller dan sebagainya. Ini produknya multi level kah atau apa Bu? Bisa dijelaskan? Produknya bukan multi level Pak Enos. Jadi kami punya namanya Culinary Business Advisor, di mana dia membawai sales, kemudian sales ini yang akan menjadi reseller. Ya, reseller ini akan berjualan. Jadi satu reseller contohnya, kalau dari sepanjang Sudirman itu kan banyak perkantoran ya, jadi kita akan memblok setiap reseller punya satu area tertentu. Contoh, dapur kami itu daerah Kemayoran. Sudah ada beberapa reseller yang bergabung yang mungkin area Sunter. Area Sunter itu besar sekali. Nanti makanya dibagi satu reseller, dia menangani satu kelurahan. Sehingga captive marketnya bisa terjaga di situ. Jadi itu kira-kira Pak Enos, tadi kalau saya bikin grafiknya, itu hanya menunjukkan betapa offline masih dibutuhkan yang sistemnya prinsip kita adalah sharing ekonomi. Ya, jadi nanti dari seller ini bisa berjualan kepada calon customer-nya. Jadi kita punya Culinary Business Advisor, membawahi sales, salesnya ini akan mencari reseller. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dilihat dari Bagan itu betapa masifnya, dan itu bisa terlihat bagaimana kira-kira teman-teman kalau bergabung, income yang akan masuk. Saya cerita ya, ada satu reseller kami yang setiap hari itu berjualan hampir di atas 1 juta. Ya, bisa dibayangkan hampir di atas 1 juta setiap hari. Roughly ya, saya bilang 700 sampai 1 juta. Sehingga komisi reseller itu sekitar 20%, teman-teman bisa hitung berapa yang didapatkan tanpa mengeluarkan modal yang besar. Kita juga lihat salah satu reseller ini sangat luar biasa aktif penjualannya, sehingga saya hitung-hitung kalau dia berjualan seperti itu, setiap hari dia bisa membiayai keluarga untuk makan setiap hari, plus ada cost yang lain yang dia bisa bayarkan. Kalau kita anggap rata-rata 500.000 aja, 20% mereka sudah dapatkan sekitar 100.000 Pak Enos. Berarti kalau selama mereka berjualan full selama 25 hari, berarti 2,5 juta sudah mereka tambahkan sebagai income tambahan di samping income mereka yang setiap bulan mereka dapatkan. Kira-kira seperti itu Pak Enos. Oke. Ya, jadi teman-teman yang memang lagi mau berpikir untuk mempunyai usaha atau misalnya mau mengembangkan kemampuan dirinya, maka yang ditawarkan Bu Christine ini merupakan satu hal yang bisa dipertimbangkan. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya melalui chat bisa, atau mungkin Resen juga bisa. Sementara itu Bu Christine, saya mau nanya nih, kondisi kan sekarang begini ya, COVID itu memukul semua bidang. Yang dulunya punya kerjaan, kemudian sekarang tidak punya kerjaan. Persoalannya adalah ketika mereka sudah tidak punya kerjaan, pastikan income yang dulu mereka dapatkan ini
sudah nggak didapat lagi nih. Tabungannya kan ada, hasil dulu kerja atau hasil dulu mereka usaha, tapi kan sekarang sudah berhenti. Tabungan itu kan tetap ada di tabungan mereka. Nah, pertimbangannya kan sekarang kalau mau gabung atau mau ikut satu bisnis atau satu usaha seperti misalnya Nunis Kitchen atau yang lainnya, apakah itu nanti bukan bahkan mengurangi atau membuang-buang uang untuk itu? Gimana pengalaman Bu Christine? Oke, saya cerita karena saya melihat saya sangat surprise dengan teman-teman yang berjualan di Nunis Kitchen ya. Saya hampir setiap hari pergi ke dapur untuk mengecek, dan saya juga adalah yang membuat kue. Saya tidak meninggalkan semua chef dan bakers untuk bekerja sendiri. Jadi Pak Enos begini, ini kan masalahnya tinggal pilihan. Kalau kita punya di tabungan 10 juta, kita tidak lakukan apa-apa, pastinya setiap hari ada cost yang terbuang untuk katakanlah ibu, ayah, dan 2 orang anak. Pasti ada cost yang terbuang yang menghabiskan tabungan itu tanpa ada income tambahan. Tapi pada saat Anda menginvestasikan pada bisnis sesuatu, makanya sekarang kalau menurut saya, ini hanya saran teman-teman, bukan saya sok pinter ya, enggak. Pilihlah yang benar-benar lihat siklusnya, apakah mampu orang-orang untuk menangkap produk ini. Ya, saya harus bilang terus terang bahwa teman-teman harus berpikir, nggak mungkin di saat ini Anda menginvestasikan uang Anda untuk di bisnis batubara atau di bisnis membuka usaha fashion, ya, yang di mana-mana kalau teman-teman jalan-jalan mungkin di kota-kota besar punya outlet Zara, lihat saja outletnya sepi. Tapi makanan ini nggak pernah bisa sepi. Kenapa? Makanan ini adalah kebutuhan manusia yang paling vital setiap hari. Jadi saya balik lagi tadi Pak Enos, perumpamanya kalau saya punya tabungan 10 juta, kalau tidak saya investasikan untuk bisnis, maka tabungan ini akan habis. Tapi katakanlah, ini saya tidak, artinya bukan memaksa. Ya. Bisa diperjelas, maksudnya habis bagaimana nih? Ya tiap hari perlu makan kan Pak Enos, berarti saya akan makan modal terus, makan tabungan saya yang tinggal 10 juta. Tapi pada saat umpamanya saya contohin kalau teman-teman ikut dengan Nunis Kitchen, di mana untuk menjadi reseller harus menginvestasikan 2,5 juta. 2,5 juta itu untuk apa? Teman-teman dapat media promosi. Yang kedua, teman-teman akan dibikinkan mendapatkan web khusus sendiri. Jadi anggap saja teman-teman punya nama Angelica. Maka di web itu akan ada Angelica. Bla 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 ya. Jadi ini tim akan membuatkan web khusus teman-teman dengan nama teman-teman untuk jualan produk Nunis Kitchen. Kalau dilihat di web kita, tidak ada web kita Nunis Kitchen. Kenapa? Karena kita tidak direct selling. Kami tidak mengusung konsep langsung jualan. Jadi kami mengusung konsep adalah semua yang berjualan adalah reseller. Ya, kami tidak ada, kalau teman-teman lihat mungkin katakanlah Holland Bakery ya, dia langsung direct to end user jualan. Tapi kami tidak mengusung konsep seperti ini. Kenapa? Kami mengusung konsep yang berjualan adalah reseller. Sehingga reseller ini melakukan order kepada kami H-1. Pada saat dia melakukan order kepada kami H-1, kami buat, kami proses, dan semua diambil reseller. Kira-kira seperti itu. Jadi uang yang tadi saya kembali lagi Pak Enos, kalau dia 2,5 juta, dia menginvestasikan untuk ikut serta dengan Nunis Kitchen. Setiap hari dia bisa dapat pengembalian 20% terhadap setiap penjualan dia. Saya contohin tadi, salah satu reseller kami bisa jual 500 sampai 1 juta setiap hari. Ya, saya cukup amazed dengan reseller kami yang ini, karena kalau saya hitung-hitung 500.000 saja, 100.000, saya sudah bisa mengantongi 100.000 setiap hari. Kalau kita belanja rumahan ya, 1 hari itu sudah lebih dari cukup kita masak. Kira-kira gitu Pak Enos, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Diah nih. Butuh modal berapa Mbak untuk menciptakan usaha yang super higienis ini? Maklum keterbatasan modal biasa hanya menjadi angan-angan dari kemampuan atau minat yang ada. Jadi pertanyaannya, bagaimana, berapa sih modal yang Bu Christine punya untuk membangun dapur yang sedemikian higienis, kemudian dengan perlengkapan sedemikian besar? Itu modalnya berapa kira-kira? Silakan Bu.
Teman-teman, modal yang saya habiskan, saya share kepada teman ini, balik lagi kita share ya. Pada saat saya membuat bisnis makanan 12 tahun yang lalu, untuk di Batam saja saya habisnya hampir 1,8 M untuk membuat satu restoran, di mana restoran itu saya bawa sendiri, rumahnya datang dari Manado. Kebetulan saya orang Manado, saya membawa rumah dari Manado untuk saya datang ke Batam untuk membuat restoran yang kita namakan Seafood Island di Batam ya. Kemudian kalau yang di Jakarta ini, punya hitung ya, dengan ruko yang kami beli dan bangun hampir sekitar, saya menghabiskan hampir sekitar dengan jumlah ruko, karena ruko lantai dasar, lantai 2 dan lantai 3 kami khususkan buat dapur, Nunis Kitchen Product, dan yang di bawah ada mini resto ya, itu total hampir sekitar 8 miliar. Ya, dengan harga ruko di daerah Kemayoran. Makanya saya bilang pada teman-teman, saat ini, saat pandemi, saat COVID, jangan pikirkan untuk menghabiskan uang yang luar biasa besar. Saya saran, teman-teman lebih baik, mari kita sharing ekonomi. Saya punya dapurnya, teman-teman yang menjadi resellernya. Ya, saya ulang lagi teman-teman, saya punya dapurnya. Jangan teman-teman habiskan berpikir mau bangun bisnis habiskan 500 juta brok, atau membangun seperti saya langsung seperti itu. Saya sarankan untuk saat ini mari mencoba dengan modal yang sangat kecil untuk menjadi reseller. Kira-kira seperti itu Pak Enos. Iklan ya ini ya teman-teman ya. Iya, ya ini ada pertanyaan dari, bukan pertanyaan tapi permohonan dari Bu Dewi, izin bertanya. Silakan Bu Dewi, silakan dibuka mic-nya dan bisa bertanya langsung kalau mau bertanya. Silakan Bu Dewi. Izin bertanya Pak Enos, sebenarnya saya tadi ketik pertanyaannya, cuma tiba-tiba keluar sendiri dari room meeting gitu. Tadi kan ini produknya Nunis Kitchen tuh udah kelihatan ya Pak, kalau emang ini segmen pasarnya itu untuk kalangan ekonomi menengah atas. Bisa dilihat juga dari harga produknya dan bentuk produknya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu strateginya untuk mendapatkan customer gitu loh, dari produk yang kita tawarkan khususnya untuk golongan ekonomi menengah atas itu gimana sih strateginya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Nah, mungkin saya pertajam pertanyaan Bu Dewi begini, Bu Christine. Ini kan kalau tadi dilihat tuh harganya mungkin harga-harga ya untuk menengah, harga-harga mungkin ada anggapan bahwa harganya lumayan mahal nih. Nah, itu gimana Bu Christine untuk ininya, dan bagaimana untuk kemudian bisa diterima oleh market? Kira-kira gitu ya Bu Dewi ya. Silakan Bu Christine. Teman-teman, sebentar. Oke, saya sharing lagi sedikit ya. Mahal itu artinya relatif. Saya contoh. Saya di rumah selalu punya produk, salah satu produk kami yang paling happening, saya bilang viral, adalah sambal roa. Ya, kalau teman-teman lihat sambal roa, saya contohkan ya satu. Sambal roa kita harganya 70.000. Tapi tahukah teman-teman, sambal roa kami itu dibuat dari semua badan roa. Kalau teman-teman tahu ikan roa itu, ikannya sangat kecil sekali. Banyak produk sambal roa di pasaran itu mereka mencampur kepala, kulit, dan tulang untuk di blender menjadi satu. Sementara di Nunis Kitchen yang kami pakai adalah hanya bagian dagingnya saja. Sehingga kalau Anda beli produk sambal roa kami, itu untuk 1 minggu makan satu keluarga bisa. Ya. Kalau hanya mau makan sambal roa dengan sayur kangkung, ya saya mesti bilang begitu. Jadi tergantung lihatnya di sisi mana harganya. Kemudian kita punya sambal teri Medan juga. Itu dimakan sekeluarga seminggu nggak habis. Untuk jar yang 320 mili seperti ini. Ini yang di tangan saya dalam produk. Sorry, saya potong Bu. Ini menarik ini. Ini menarik. Artinya di banyak yang lain juga kan mereka juga ada ukurannya juga. Misalnya produk Nunis Kitchen misalnya 150 gram atau berapa gitu ya. Dan yang lain juga kan 150 gram dan sebagainya. Nah, sementara ada harganya yang mungkin berbeda. Ini gimana, Bu? Jadi sebelum saya jawab pertanyaan Pak Enos tadi, saya jelaskan tadi
tadi si Mbak bertanya bagaimana sehingga kita bisa menjangkau konsumen. Salah satu teknik yang dibagikan oleh CBA, kita bilang Culinary Business Advisor kami, mereka akan membagikan teknik-teknik bagaimana untuk menjangkau konsumen level menengah ke atas, ya pastinya dengan sharing produk. Sharing produk apa? Kita kasih tahu adalah saya bilangnya fact-nya produk kita itu seperti apa. Sehingga makanya tadi saya bilang teman-teman, keuntungan bergabung sebagai reseller, teman-teman setiap minggu akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana berbagi tentang produk kita. Ya kalau dibilang tadi saya balik lagi, kita punya roti sobek Mbak ya. Roti sobek itu isinya keju dan coklat. Ini yang setiap hari kami bikin tuh puluhan ya yang dipesan oleh reseller. Harganya hanya 35.000. Kalau roti sobek yang kecil sekali dibeli di Holland Bakery itu harganya sudah 25.000 dengan isi 6 tapi kecil-kecil. Nah kita punya tuh gemuk banget ya, ukurannya 22 kali 22. Bisa bayangkan dengan tinggi sekitar 10 cm roti sobek kami. Jadi kalau dilihat dari harganya 35.000, artinya kalau 20% reseller itu kami cuma keluarkan 30.000, itu murah banget. Nah, kalau tadi Pak Enos bilang di produk di pasaran, coba perhatikan baik-baik, saya balik lagi tadi ke sambal roa. Kalau Anda perhatikan sambal roa kita, itu isinya full, itu daging semuanya. Sementara sambal roa yang lain mungkin dia hanya setengah, ya. Kemudian atasnya itu minyak. Ya, perlu diperhatikan produk-produk kami itu tidak terlalu banyak oily, ya, tidak terlalu banyak minyak, dan yang kedua produk-produk kami itu tidak terlalu manis. Kalau teman-teman merasakan kopi gula aren dan susu almond kami, itu manisnya less sugar ya, karena memang kita mencoba untuk menghadirkan produk yang tidak membuat orang menjadi diabetes. Kira-kira seperti itu Pak Enos. Jadi agak beda. Jadi bagaimana untuk menjelaskannya? Nah ini adalah teknik kita punya advisor untuk membagi sharing produk kepada reseller kami. Kira-kira begitu Pak Enos, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Arsyad nih. Apa Bu syaratnya jadi reseller? Syaratnya gampang Pak, cuman telepon kita, kemudian isi form, sudah, begitu saja. Sesimpel itu. Ya. Tapi yang pastinya, saya mesti cerita kepada teman-teman bahwa pastinya Bapak Ibu yang akan bergabung dengan reseller harus mencoba produk kami sehingga tidak mengatakan bahwa wah ini cuma membual saja. Kenapa? Kalau kita menjual kita harus yakin terhadap produk yang kita jual. Itu prinsip nomor 1. Kira-kira begitu. Mungkin bisa beli satu produk kami atau nanti bisa sharing dengan reseller yang lain. Datang ke tempat kami untuk melihat. Saya selalu bilang kepada semua business advisor kami, mari undang teman-teman reseller untuk kita chit-chat di cafe kita untuk melihat semua proses yang terjadi di dapur kita. Sehingga apa yang saya sampaikan bisa memang secara nyata, kecuali teman-teman yang ada di luar Jakarta. Seperti di Lampung, saya langsung jawab aja. Tadi saya lihat ada di Lampung. Apakah bisa di Lampung menjadi reseller kami? Bisa banget, Mbak. Produk kita sudah dikirim sampai ke Medan, produk kita sudah dikirim sampai ke Bali. Terima kasih Pak Enos. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Jason nih. Bu Christine, saya ingin bertanya Bu, bagaimana Ibu menciptakan atau mendapatkan packaging untuk produk Ibu? Maksud saya seperti contoh saja produk minuman Ibu. Nah, bagaimana Ibu bisa mendapatkan atau menciptakan packaging botol yang catchy untuk produk minuman Ibu? Silakan Bu Christine. Teman-teman, terima kasih pertanyaannya. Saya cerita balik lagi, ini yang saya bilang teman-teman sharing ekonomi. Di kami itu kita punya 12 orang tim untuk berpikir packagingnya seperti apa. Ya, yang kedua kita punya orang-orang untuk berpikir, kami punya desainer 3 orang untuk membuat konsep-konsep packaging yang menarik. Ya, produk packaging yang menarik. Ya, karena tanpa packaging yang menarik, sebaik apapun, seenak apapun, walaupun saya harus bilang enak itu nomor 1. Yang kedua adalah packaging. Teman-teman boleh buka Google. Ya, teman-teman search coba packaging ya. Bisa melihat packaging yang menarik. Ada orang jualan tanpa packaging yang menarik. Sehingga akhirnya orang malas untuk membeli produknya. Mungkin saja produknya enak, tapi kalau lihat secara
Karena teknik packaging itu harus sisi warna. Kalau ditanya tadi dari mana kami mendapatkan botol, kebetulan sampai saat ini untuk menekan harga, kami membeli produk kami, botol-botol kami langsung dari, kami import dari Cina, Bapak. Jadi kenapa? Karena kalau beli di Indonesia itu harganya sudah berkisar, kalau saya beli botol dari Cina umpamanya 10.000, di Indonesia itu sudah dijual 18.000. Jadi kami sengaja mengimport botol-botol kami dari Cina sehingga kami bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Konsekuensinya adalah memang kami membeli dengan sistem bulky. Jadi sekali satu tipe botol kami beli sekitar 1.000 sampai 1.500. Kira-kira itu, Pak Enos. Terima kasih. Ya, tadi menarik yang Bu Christine sampaikan mengenai reseller. Nah, sekarang yang mungkin perlu disampaikan adalah saat ini kan untuk join dengan harga 2,5 juta itu kan mungkin bagi sebagian orang bisa menjadi murah dan bisa menjadi mahal. Nah, bagaimana menurut Bu Christine mengenai hal ini? Pak Enos, kalau dengan 2,5 juta teman-teman reseller join, tergantung Pak Enos, mau lihatnya dari sisi apa. Kalau kita melihat sharing ekonomi, saya yakin 2,5 juta itu bukan harga yang mahal. Kenapa? Banyak hal yang kami bagikan. Kami juga membagikan bagaimana teman-teman berjualan secara digital marketing. Ini semua secara free. Kami membuatkan web. Webnya kami maintain. Jadi kami juga, tadi saya lupa tambahkan, kami punya tim IT yang memaintain web setiap teman-teman yang berjualan. Ini saya sambil baca chat Pak Enos ya, saya tanya apakah, ini ada chat dari Ibu Diah ya, apakah dengan modal 2,5 juta reseller tidak mendapatkan tester. Nah Mbak Diah bisa nanti segera telepon ke business advisor kami, nomor teleponnya 08211 00229191. Nanti coba sharing dengan mereka. Mereka bisa mengaturkan segala macam cara. Mereka pinter-pinter tuh, tahu caranya gimana untuk tester dan lain sebagainya. Tapi 2,5 juta itu kami sudah siapkan media promosi. Artinya gini, pada saat kita berjualan, kita harus punya senjata. Kami mau semua reseller kami punya, pada saat jualan sudah mulai masuk ke tahap, kita ada beberapa tipe reseller ya, yang kemarin baru bergabung, saya lihat ada yang sudah berjualan di atas 300 Pak Enos setiap hari. Ada yang bergabung sudah 1 bulan, mereka penjualan 700 sampai 1 juta. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kami akan melengkapi teman-teman semuanya dengan senjata untuk berjualan. Anda tidak akan dibiarkan sendiri. Kenapa? Kesuksesan reseller adalah kesuksesan Nunis Kitchen. Ingat loh teman-teman, Nunis Kitchen tidak pernah jualan langsung. Kami punya Instagram, Nunis Kitchen, teman-teman bisa follow. Pada saat Anda tanya ke Instagram, kami akan salurkan semua penjualan kepada reseller kami. Jadi kami tidak pernah berjualan langsung. Kenapa? Karena kami membangun sistem reseller. Jadi kita tidak pernah bertabrakan dengan reseller, kami tidak menjual produk kami secara langsung. Begitu Pak Enos. Bu Christine, tadi disampaikan mengenai masalah packaging, terus kemudian bagaimana desain dan sebagainya. Pertanyaannya adalah kalau seandainya mereka atau dari teman-teman ini ada yang mau bergabung, kemudian menjadi reseller, nah mereka kan pasti akan melakukan posting dan sebagainya kan? Nah itu bagaimana dengan desain dan sebagainya? Apakah memang harus disiapkan sendiri oleh para reseller atau bagaimana Bu? Tidak, Pak Enos. Jadi semuanya kita punya tim desain yang akan support bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat menjadi reseller. Tinggal kasih tahu saja, mungkin gini, Bu Christine, saya punya foto sambil pegang produk Nunis Kitchen, tolong dibikin desainnya dong. Silakan bagi ke kami fotonya, semua gratis. Tim desain kita akan membuatkan desain secara free. Kita tidak tarik bayaran lagi. Mau 10 kali ganti desain, silakan saja. Dikomunikasikan pada tim-tim sales. Jadi kalau teman-teman lihat tadi grafiknya, teman-teman ini akan berada dipegang oleh satu sales. Ya, satu sales ini akan berkoordinasi dengan kuliner business advisor kita. Jadi Pak Enos, kalau mereka bilang, kita mau ganti dong desainnya, mau pakai baju yang ini, kemudian atau red velvet, kita kan warna merah ya, sambil mau pegang red velvet, pakai baju warna merah, silakan saja. Kami menyiapkan desain secara gratis. Sudah termasuk di dalam paket reseller 2,5 juta. Jangan takut teman-teman.
Jadi untuk desain misalnya di Instagram, kemudian di Facebook dan sebagainya itu sudah disiapkan oleh Nunis Kitchen atau bagaimana, Bu? Sudah disiapkan, teman-teman tinggal membina networking sebanyak mungkin. Semuanya kita siapkan. Oke, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah ini teman-teman menjadi salah satu alternatif buat bagi teman-teman yang sedang mencoba untuk masuk ke dalam satu usaha, tapi yang tadi Bu Kristi sudah sampaikan adalah dalam konsep sharing ekonomi. Sharing ekonomi tadi juga Bu Kristi sudah sampaikan bahwa di mana ada orang A mempunyai kemampuan A, dan ada orang B mempunyai kemampuan B. Dalam hal ini, Nunis Kitchen mempunyai kemampuan membangun dapur, membuat sistem, membuat sarana-sarana penunjang, seperti tadi Nunis Kitchen punya tim desain dan sebagainya, dan tadi juga sudah disampaikan untuk membuat satu dapur saja menghabiskan hampir sekitar 8 miliar lebih. Nah, ini tidak perlu harus dilakukan oleh teman-teman, yang perlu dilakukan oleh teman-teman dalam sharingnya, dalam sharing usaha bersama ini adalah dengan melakukan penetrasi pasar, dengan melakukan komunikasi dengan jaringan-jaringan yang teman-teman punya, dan itu semuanya sudah dilengkapi oleh Nunis Kitchen. Oke, silakan teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada rekanan juga dari sebentar ya, ada rekanan juga dari Nunis Kitchen yang mensupport Nunis Kitchen, yaitu dari Pak Dudu. Silakan Pak Dudu, ada yang mau disampaikan? Iya, Pak. Ini adalah salah satu sistem yang dibangun oleh Nunis Kitchen supaya sebagai pendahulunya, di mana nanti teman-teman bisa lakukan penetrasi pasar dengan lebih luar biasa dengan sistem yang diterapkan ini. Silakan Pak Dudu. Siap, terima kasih Pak Enos. Oke. Suara saya lancar Pak ya? Sangat lancar. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dudu dari PT Ego ID Business Global. Kami adalah rekanan dari Nunis Kitchen. Tadi yang seperti Ibu kita sampaikan ya, bahwa Nunis Kitchen juga bergerak di digital marketing dan juga punya tim IT. Yang mana di Ego ID ini menghandle untuk IT Nunis Kitchen. Nah, termasuk dari Ego ID pun menyediakan platform untuk teman-teman bisa masuk ke digital marketing. Nah, ada aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Nama aplikasinya Warteg ya, teman-temannya bisa gunakan. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan aplikasi seperti GoFood dan GrabFood, kan udah kita udah biasa ini ya. Saya yakin sih kita semua udah pernah beli GoFood atau GrabFood, bisa ketahuan tuh ketika kita memesan ada restoran, misalkan kita ada di Kemayoran, kemudian saat kita klik peta map itu ada titik-titik di mana ada restoran yang bergabung dengan GoFood. Nah, di aplikasi kita juga sama. Jadi nanti di aplikasi tersebut ketika teman-teman bergabung dengan reseller Nunis Kitchen, nah pembeli nanti ketika buka aplikasi kita, aplikasi Warteg ini bisa melihat tuh, oh di mana saja letak-letak reseller yang ada. Dan teman-teman tadi seperti Ibu sampaikan, Ibu Kitchen sampaikan, nggak perlu takut bersaing karena ada ketentuan satu kelurahan, satu reseller. Jadi nanti teman-teman juga mungkin nggak, kalau ada ketakutan nanti bisa bersaing dong kalau misalkan pembeli bisa pesan di aplikasi, nanti banyak reseller yang bergabung bersaing. Nggak juga kan tadi dari Ibu Christine saya sampaikan, satu reseller, satu kelurahan. Nah, lalu apa peran aplikasi ini? Nah, peran aplikasi ini, teman-teman jadi nggak takut ya. Tadi kan sudah sampaikan bahwa dengan harga 2,5 juta, teman-teman udah bisa mendapatkan tester produk, mendapatkan website, mendapatkan sarana-sarana untuk berjualan, desain, dan sebagainya. Pun dari Ego ID memberikan teman-teman aplikasi khusus, yang mana aplikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk berjualan juga. Jadi sarana untuk teman-teman dapat customer dari aplikasi tersebut. Jadi teman-teman selain berjualan offline, kan tadi ada ya di presentasi Ibu Christine, ada berjualan offline dan online. Nah, dengan aplikasi ini teman-teman bisa berjualan secara online, jadi tinggal diam saja. Ya nanti ya ada orderan masuk ya teman-teman tinggal proses sambil untuk menjalankan offline-nya kayak gitu Pak. Oke. Ya, saya mau jelaskan teman-teman ya bahwa Pak Dudu ini dari PT Ego ID Business Global adalah partner dengan Nunis Kitchen. Jadi penanganan untuk
mengenai digital marketingnya dan sebagainya itu ditangani oleh iGoID Business Global, termasuk aplikasi-aplikasinya. Salah satu yang disebutkan adalah aplikasi Warteg ya, Pak Dudu ya, Warteg ya. Halo, Pak Betul, Pak. Dudu? Betul, Warteg. Warteg ya. Nah, artinya rupanya memang tidak sembarangan untuk membangun satu bisnis, bukan hanya sekedar hanya mempunyai produk, tapi juga harus mempersiapkan hal-hal lain yang penunjangnya, baik itu yang offline maupun yang online. Kalau kita hanya bicara offline, tapi tidak bicara online-nya juga, maka kita tidak bisa menembus pangsa pasar yang digital. Nah, saya mau nanya Pak Dudu, dalam hal ini, apakah Ya, Pak. tadi kan Bu Christine menyebutkan ada web, di sini ada aplikasi. Ini bagaimana Pak Dudu? Jadi Sama gini, atau beda? sebenarnya bisa dua teman-teman gunakan. Nah, untuk website ini ya kan tipikal user itu berbeda-beda ya. Ada yang memang senangnya menggunakan website, ada yang senang menggunakan aplikasi gitu. Nah, kita tujuannya adalah menjaring dua user tersebut. Kita bisa menjaring user yang memang ingin menggunakan website, tapi juga bisa menjaring user yang menggunakan aplikasi. Gimana fungsi dari masing-masing? Sebenarnya tidak terlalu jauh beda. Intinya adalah dengan sarana website dan aplikasi ini, teman-teman bisa masuk ke pasar digital. Apa itu pasar digital? Pasar yang memang teman-teman ini nggak perlu repot harus berjualan, lebih banyak ke strategi gimana caranya teman-teman punya produk bisa terjual di online. Nah, tapi Pak, saya bingung caranya bagaimana Mas menjual di online. Nah, itu bukan tugas reseller. Jadi itu tugas EgoID. Di EgoID ini yang mempunyai tugas bagaimana caranya supaya dengan aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan customer. Jadi bukan tugas teman-teman dengan aplikasi ini mencari customer, enggak. Itu tugas EgoID. Jadi ini adalah benefit yang didapatkan kalau bergabung dengan Nunes Kitchen. Selain offline ya, tentu pasti teman-teman juga berjualan secara offline. Di online-nya, teman-teman bisa mempunyai aplikasi, bisa mempunyai website. Nah, Pak, nanti gimana kalau misalkan yang offline-nya juga mau pesan lewat aplikasi atau lewat bisa? Pasti bisa. Jadi teman-teman tinggal kasih nanti web teman-teman ke pembeli, nanti mereka order. Bedanya apa? Offline dan online. Nah, dengan online ini, teman-teman bisa mempunyai data tanpa harus ribet nulis-nulis di notepad atau di sticky note dan sebagainya. Teman-teman bisa mempunyai data. Untuk apa? Pasti namanya kita berjualan harus ada promosi. Harus ada satu saat kita blasting info, ada produk terbaru, atau misalkan memberikan informasi apa, ada diskon apa. Nah, ketika kita mau promosi, kita harus punya data. Nah, bayangkan kalau misalkan teman-teman berjualan secara offline, terus mau blasting suatu saat, mau ngasih info, pasti kan teman-teman harus rekap dulu, harus menggabungkan jadi satu file atau misalkan disimpan satu nomornya. Nah, lewat website ini teman-teman nggak usah, teman-teman udah punya database, tinggal teman-teman nanti dipelihara, di-maintain data-data pembeli yang sudah bergabung atau membeli produk reseller atau produk teman-teman. Kayak gitu, Pak. Oke. Pak Dudu, saya mau nanya nih. Kalau seandainya di sini kan ada teman-teman juga yang mungkin sudah punya usaha, sudah punya bisnis sendiri. Apakah nanti bisa menggunakan jasa daripada iGoID juga seperti Nunes Kitchen menggunakan iGoID? Sangat bisa, Pak. Kami adalah perusahaan IT yang juga sebenarnya membuka peluang untuk teman-teman yang ingin mempunyai usaha. Jadi teman-teman yang punya usaha nih mau dikembangkan, ya mau masuk ke digital khususnya, atau misalkan teman-teman yang belum punya usaha nih. Kalau teman ada yang belum punya usaha, mau punya usaha juga bisa kami bantu. Nanti saya share linknya di grup Pak ya, langsung di chat ya. Saya share link untuk pendaftarannya. Ya. Oke. Ya. Saya mau ingatkan buat teman-teman nanti besok kita ada juga webinar seperti ini. Itu jam 19 dan kita akan membahas khusus mengenai urban farming atau pertanian urban.
Dan salah satu yang akan menjadi narasumbernya itu adalah dari Malaysia. Dia akan menceritakan bagaimana membuat urban farming dengan hasil untuk ekspor. Ini luar biasa. Jadi bagi teman-teman nanti yang mempunyai lahan terbatas, besok juga bisa ikut terlibat untuk ikut webinarnya. Dan biasanya kalau hari Minggu itu, maka yang akan ikut bisa lebih daripada 300 orang. Itu sebabnya supaya teman-teman bisa dapat tempat di panelis, sebaiknya untuk join awal. Ya. Oke, selanjutnya Bu Kristen ada mau disampaikan? Silakan. Atau dari teman-teman ada yang mau bertanya ke Bu Kristen atau ke Pak Dudu? Silakan. Nah, satu yang saya mau bold dari apa yang disampaikan oleh Pak Dudu adalah bagi di sini, jika teman-teman ada yang sudah punya usaha atau sudah lakukan usaha, tapi di bidang digital marketingnya itu belum tertangani dengan baik, mungkin bisa berhubungan dengan Pak Dudu, supaya bagaimana caranya usaha teman-teman juga bisa masuk ke digital marketing. Digital marketing ini dalam pengalaman saya bukan sekedar kita mengerti Facebook, bukan sekedar kita mengerti bagaimana buat iklan di Facebook, bagaimana buat iklan di Instagram, tapi lebih lagi bagaimana iklan-iklan itu berdampak. Sehingga apa yang kita lakukan itu berdampak buat usaha kita. Dan hari ini Nulis Kitchen juga sudah menyampaikan bahwa mereka lakukan kolaborasi, tidak bisa ditangani sendiri. Kenapa? Karena semua punya kekhususan masing-masing. Itu yang dikatakan tadi yang Bu Kristen sampaikan, sharing ekonomi. Ada bidang yang Bu Kristen kuasai, yaitu di dapurnya, dibuat produknya dan sebagainya, tapi ada bidang yang dia tidak kuasai. Maka kalau kita mau serius lakukan bisnis, kita nggak bisa grab semua. Kenapa? Karena kita bukan superhero. Kita bukan orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, tidak. Kita punya kekhususan masing-masing. Sama juga, misalnya ada teman-teman yang pikir, oh saya punya teman-teman yang bisa saya tawarkan. Tapi belum tentu mungkin bisa buat dapur seperti Bu Christine. Maka disinilah peranannya sharing ekonomi itu, saling, ayo ini saya perlu nih ini di sini, Bu Christine siapkan ininya, ini siapkan ininya. Sama juga Bu Christine dengan Pak Dudu juga melakukan sharing ekonomi. Ada bidang dia, ada bidang yang dilakukan oleh Nulis Kitchen. Nah ini pelajaran yang kita dapatkan hari ini, bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang semuanya lakukan sendiri, mau jalankan sendiri. Kenapa? Karena bisnis tidak bisa dilakukan sendiri. Harus, apalagi dalam kondisi sekarang ini, kondisi yang luar biasa berat buat semua. Tapi bedanya Indonesia dengan Singapura, bedanya Indonesia dengan Thailand misalnya, atau dengan Korea Selatan, kita harus akui bahwa penduduk kita itu luar biasa besar. 250 juta itu market. Artinya, ketika ekspor problem, ketika import problem, UMKM masih bisa bergerak. Caranya gimana? Ya sharing ekonomi. Siapa yang punya A, bersharing dengan yang punya B. Yang punya B, sharing dengan ini. Siapa pangsa pasarnya? Lingkup kita saja Indonesia sudah luar biasa besar sekali. Besar sekali. Nah ini yang kita mau galakan, dengan juga kita lakukan misalnya webinar-webinar gratis buat UMKM, dari Indonesia Institute lakukan gratis setiap minggu, dan itu sudah berlangsung cukup lama kami lakukan, setiap minggu jam 19. Narasumbernya juga dari berbagai pakarnya. Kemarin kita baru dengan Ibu Konjen ya, untuk menyampaikan pendapat pandangan dia buat pasar di Singapura, di Australia. Dan itu kita lakukan setiap minggu. Dan semuanya free. Kita tidak mengenakan biaya apa-apa. Yang paling penting bahwa itu bisa berdampak buat UMKM. Tujuannya apa tadi? Sharing ekonomi, supaya saling sama-sama berbagi. Nah, oke. Satu, Pak Dudu, yang saya mau tanyakan adalah, kalau sekarang nih, kalau website kan yang tadi Bu Christine sampaikan bahwa itu untuk produk Nulis Kitchen. Nah, kalau untuk yang warteg, aplikasi warteg ini, apakah memang hanya untuk produk Nulis Kitchen atau bisa juga dimasukin? Misalnya nih, saya mau jadi reseller misalnya. Ya. Apakah untuk di aplikasi warteg nanti, itu saya bisa
mencantumkan produk saya, yang lain ya, selain produk Nunis Kitchen. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bagaimana pelanggan-pelanggan dari Nunis Kitchen untuk mengetahui lokasi-lokasi resellernya. Apakah memang ada fasilitas itu di aplikasi Warteg? Silakan. Oke Pak, untuk yang pertama, aplikasi Warteg ini ada memang khusus fitur bagi reseller. Jadi fitur reseller ini didapatkan hanya ketika teman-teman bergabung dengan Nunis Kitchen. Jadi tidak bisa sembarangan langsung bergabung sebagai reseller. Ini hanya khusus bisa didapatkan aplikasi khusus reseller ketika teman-teman bergabung. Nah, kalau aplikasi Warteg sendiri konsepnya adalah memang untuk pengusaha UMKM. Kalau kenapa namanya Warteg? Kita menggunakan nama Warteg ini karena memang kita ingin kuliner Indonesia. Jadi kita mau semua kuliner Indonesia bisa memasuki digital marketing, bisa memasuki pasar online. Maka kita ambil nama Warteg sebagai citra makanan di Indonesia yang memang sudah terkenal dari Sabang sampai Merauke itu. Mau itu orang Sunda, mau itu orang Jawa, mau orang Batak dan sebagainya, pasti tahu Warteg gitu. Nggak mungkin nggak tahu Warteg. Makanya kita menggunakan nama Warteg. Itu pertama. Nah yang kedua, untuk siapa Warteg ini? Yaitu untuk para pelaku usaha UMKM kuliner. Contoh teman-teman punya produk makanan, misalnya nasi goreng gitu, atau misalnya pempek, anggaplah itu ya. Nah teman-teman bisa bergabung di aplikasi ini secara gratis. Berbeda dengan mungkin, saya nggak mau nyebut brand ya, dengan aplikasi lain yang memang masuk ke order makanan, kan ada benefit yang mereka dapatkan. Nah kita free. Kita memang konsepnya adalah tujuan kita adalah mendukung UMKM Indonesia agar bisa memasuki era digital, pasar digital, pasar online. Nah, jadi kita tidak mengambil keuntungan dari aplikasi ini. Tujuannya untuk membantu UMKM kuliner. Jadi teman-teman punya produk apapun, bukan cuma makanan ya, minuman juga boleh, karena kan sekarang juga banyak yang jual kayak bubble atau misalkan Thai tea dan sebagainya juga bisa masuk ke sana. Nah, ini bisa teman-teman masuk bergabung di aplikasi Warteg. Nanti saya akan buat sesi webinar khusus ya. Nanti supaya bisa kita ada komunikasi. Nanti kami akan masukkan teman-teman ke satu grup WhatsApp supaya nanti ketika ada webinar emang temanya dengan tema aplikasi Warteg ini akan kami infokan ke grup tersebut. Nanti saya akan infokan detail bagaimana teman-teman bergabung di aplikasi Warteg. Ini free dan bisa teman-teman masukkan semua produk makanan atau minuman yang teman-teman jual. Pak, dulu saya agak potong sedikit, Pak. Ini aplikasi ini maksudnya adalah mobile aplikasi atau apa? Iya, Pak, mobile apps, Pak. Mobile apps. Aplikasi itu contohnya bagaimana, Pak? Mobile apps itu jadi teman-teman bisa download di Play Store dan App Store. Sama seperti GoFood lah dan GrabFood, Pak, seperti itu. Kayak gitu. Oke. Iya. Nah, ini untuk Bu Kris ini. Tadi kan bisa mungkin dijelaskan ulang Bu bagaimana dengan syarat-syarat untuk menjadi reseller, kemudian biayanya berapa dan sebagainya. Dan tadi mungkin agak kurang jelas ya, hubunginya siapa dan yang hal-hal yang lainnya mungkin. Silakan Bu. Oke, Pak Eno, sebelum saya jawab yang tadi, saya sampaikan ke teman-teman yang mau bergabung sebagai reseller, di Nunis Kitchen itu setiap bulan kami ada diskon-diskon yang luar biasa. Kami contohkan saja, bulan lalu kami punya diskon garlic cheese bread itu sampai 50%, dan itu luar biasa antusias orang untuk membeli. Kemudian di bulan ini, sehubungan dengan kemerdekaan RI, kita punya diskon 40% untuk klepon cake. Jadi klepon cake yang besar itu kami cuma jual 240.000 untuk end customer, tetap reseller mendapat komisi. 20 senti Pak Enos, 20 senti ya. Dari harga berapa ke harga berapa? Kalau klepon tart kami itu harganya 400.000. Jadi kami diskon hampir separuh, 40%, dan masih tetap teman-teman reseller dapat komisi. Jadi setiap bulan kami ada sesuatu yang tim pikirkan untuk memberikan diskon-diskon, dan diskon kami bukan cuma 10-20%, tapi diskon yang sangat luar biasa.
Nah, untuk itu teman-teman yang mau bergabung menjadi reseller, tadi saya sudah chat ke semuanya. Kita punya nomor telepon, saya ulang lagi 082110022191. Tadi ada di chat ya, kalau dibuka room chatnya, saya sudah sampaikan. Dan sama, menjadi reseller seharusnya kita bergabung harganya 5 juta, tapi buat teman-teman yang bergabung, kita memberikan diskon 50%. Jadi hanya 2,5 juta saja. Tadi saya sudah jelaskan di awal, itu 2,5 juta. Ya, kalau teman-teman bergabung hanya 2,5 juta saja. Karena memang diskon yang kami sampaikan dan sudah mulai dari 3 bulan ini kami melakukan diskon-diskon. Ini saya dengan tim suka sebut bahwa kita memberikan diskon yang diskon panik ya, diskon panik karena COVID. Jadi kami tidak bermain diskon cuma 5-10% Pak Enos. Jadi kami bermain diskon adalah di atas 40%. Bahkan kemarin garlic bread kami diskon 50%. Dan untuk yang telepon kayak kami diskon bulan ini 40%. Dan untuk menjadi reseller, kami diskon 50%, jadi cuma 2,5 juta saja. Oke, Pak Enos, kira-kira seperti itu. Ada nomor telepon, silakan teman-teman, mari kita sharing ekonomi, dan kami akan membantu Anda menjadi orang-orang yang sukses untuk berjualan produk Nunis Kitchen. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Dia lagi. Apakah ada solusi, Bu, untuk yang mau gabung reseller tapi mentok di modalnya? Gimana tuh, Bu? Oke, Bu Dia, silahkan kontak saja dengan Kuliner Business Advisor kami. Mereka pasti punya jalan keluarnya buat Bu Dia. Ya, kontak di nomor telepon tadi yang saya bagikan, sehingga bisa... saya bersyukur punya Culinary Business Advisor nih. Kita punya saat ini ada 5 orang, mereka itu luar biasa, mereka membantu Nunis Kitchen, mereka bisa come up dengan ide-ide. Silakan menghubungi. Terima kasih. Kira-kira gitu Pak Enos. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan Bu Christine, bahwa membangun satu usaha itu bukanlah satu hal yang sekedar punya modal saja, tapi banyak hal yang harus dipikirkan. Rupanya Bu Christine sudah memikirkan mengenai Culinary Business Advisor-nya sampai ada 5 orang. Kemudian ada berapa? 12 orang atau berapa tadi Bu yang tim desainnya? Kita punya total dengan tim yang membuat produk sekitar 12 orang Pak Enos. Jadi teman-teman nggak perlu merasa ragu-ragu. Kita akan bantu masalah desain dan pengembangan-pengembangan seperti apa. Nah, ya kita bantu. Kenapa? Teman-teman catat bahwa konsep sharing ekonomi adalah konsep win-win. Bukan kami yang untung, bukan teman-teman yang untung. Jadi konsep sharing ekonomi adalah kami mau teman-teman sukses. Kira-kira begitu. Iya, maaf Pak Sutanto, ini ada WhatsApp dari Pak Sutanto. Iya Pak Sutanto, sorry, ini ada di attendance-nya sampai 12. Tolong tim saya perhatikan kalau ada attendance-nya sampai 12, dipindahkan dulu ke panelis. Jadi yang saya pakai adalah fasilitas dari Zoom yang webinar, bukan yang Zoom meeting, Pak. Jadi webinar itu bisa sampai dengan 10.000 orang yang ikut. Nah, sekarang memang setiap minggu kami punya, terutama hari Minggu itu sudah di atas 300-an. Nah, itu sebabnya kalau di webinar itu beda dengan Zoom meeting. Kalau Zoom meeting masuknya semua bisa lihat video dan mic-nya. Tapi kalau di webinar itu semua rata-rata masuknya ke attendees ya. Nanti kemudian kalau kita pindahkan ke panelis baru kemudian bisa saling lihat. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak tahu kehadiran bapak-bapak. Kita tahu bapak-bapak atau ibu-ibu. Kita tahu. Hanya memang itulah fasilitas yang diberikan. Karena kalau dari webinar itu bisa sampai 10.000 orang bisa gabung. Tapi sebagai attendees ya, hanya bisa dengar, hanya bisa lihat. Nah, biasanya kalau dari attendees ini kita akan pindahkan ke panelisnya supaya ke room panelisnya ya supaya bisa sama-sama berdiskusi. Apakah di attendees bisa diskusi? Bisa. Dengan cara dia resen atau dia kasih tahu, nanti kita pindahkan dulu ke panelis. Oke, itu Pak. Tadi ada pertanyaannya mengenai itu. Nah, Pak Enos, saya tambahkan sedikit. Silakan Bu. Teman-teman, saya sharing sedikit ya. Kami ini berbeda. Kami sangat menghargai semua reseller kami. Kenapa? Tadi mungkin teman-teman ada yang belum terlalu menyimak, ini khususnya yang mau tergerak untuk bergabung reseller. Kami tidak berjualan produk kami langsung. Ya, ini yang harus saya bold. Kami punya banyak produk, kami tidak berjualan produk kami secara langsung. Semua
kami salurkan lewat reseller kami. Ya, jadi kami ini kalau dilihat dari struktur penjualan kami ini seperti prinsipal ya. Kami tidak pernah berjualan langsung. Semua yang jualan adalah reseller sehingga kami mau reseller itu sukses dalam berjualan. Kenapa? Kalau reseller tidak sukses dalam penjualannya, maka produk kami tidak laku. Ya, kalau sampai saat ini teman-teman bertanya, apakah produk Nunis Kitchen laku? Laku banget. Artinya apa? Artinya resellernya luar biasa semua menjual. Kira-kira begitu, dan jangan takut, kami akan memberikan pelatihan, kami akan memberikan iklan secara gratis, kami buatkan web secara gratis, maksudnya dengan bergabung tadi, semua akan kami persiapkan. Ingat baik-baik kata kuncinya teman-teman bahwa kami tidak pernah berjualan sendiri, artinya kalau penjualan kami itu luar biasa, ini karena reseller kami yang luar biasa. Kira-kira begitu Pak Enos? Oke. Bu Christine, bisa dipertajam Bu mengenai konsep tadi satu reseller, satu kelurahan, itu bagaimana maksudnya? Ya, tadi Pak Enos sudah ceritakan bahwa Indonesia adalah huge populasi. Kenapa saya tadi mulai, kenapa kita tidak declare dengan resesi mungkin ya? Ini yang saya lihat dari secara ekonomi adalah karena produk yang dihasilkan di negara kita sendiri dimakan oleh kita sendiri, populasi. Sehingga kenapa kita dengan segitu banyaknya provinsi, kabupaten, kota, dan sekitar 500-an, kelurahan ada banyak sekali. Kami membatasi satu reseller, satu kelurahan. Kenapa? Sehingga captive marketnya bisa terjaga, Pak Enos. Sehingga pada saat kita maintain klien, kita benar-benar maintain klien. Jadi tidak acak-ablak ya. Maintain klien, benar-benar kita maintain klien. Dan ini juga yang akan dan teman-teman nggak sendiri ya. Ada teman-teman sales yang akan tandem teman-teman, kemudian ada kuliner business advisor kita yang akan tandem. Jadi nggak sendiri, kenapa? Karena balik lagi saya bilang, kalau kami tidak tandem, kalau kami tidak support teman-teman, maka kami juga punya produk nggak laku. Tapi sampai sekarang ini, alhamdulillah, puji Tuhan, produk kami laku, artinya reseller kami luar biasa. Terima kasih Pak Enos. Ya, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Ini masih ada pertanyaan dari Bu Nora. Sebentar. Oke, dari Bu Nora ya. Saya sering jual, ini pertanyaannya bagus nih Bu Christine sama Pak Dudu ya. Ini luar biasa nih, mungkin Pak Dudu juga bisa berikan masukan. Iya Pak. Ini dahsyat pertanyaannya. Saya sering jualan online dan saya rasa bukan hanya Bu Nora yang pernah jualan online. Ini perlu saya apresiasi untuk pertanyaan ini karena gini, kebanyakan orang berpikir ketika mereka sudah mengerti mengenai Facebook, sudah mengerti mengenai Instagram, sudah mengerti mengenai dunia digital, maka dengan demikian kesuksesan sudah pasti datang. Nah, kenyataannya menurut data yang bermain di digital itu baru 20% dari 80% total market yang ada. Dan dari 20% itu juga yang gagalnya luar biasa juga. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari Bu Nora ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dikatakan saya sering jualan online, tapi nggak pernah berhasil. Bu Nora bukan sendiri, Bu. Banyak yang seperti itu. Nah, jadi agak takut jualan online. Apa ada masukan, Bu? Nah, ini mungkin ke Bu Christine, tapi nanti bisa juga Pak Dudu bisa sampaikan. Saya mau sampaikan begini untuk Bu Nora. Ibu tidak sendiri. Karena di luar sana banyak begitu. Ya. Kenapa? Karena pola pikir yang dibangun adalah ketika sudah mengerti Facebook, sudah mengerti ini dan sebagian digital, maka itu adalah tanda kutip sudah berarti kesuksesan. Nah, mungkin ditanya Bu Nora adalah bagaimana dengan Nunis Kitchen dalam hal ini? Apakah Bu Nora akan ditinggal sendiri atau kemudian bagaimana? Silakan Bu Christine, nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Dudu. Silakan. Oke, Bu Nora terima kasih. Kita hanya sisa 10 menit lagi. Oke, saya 2 menit aja. Ya, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan ditanya sekarang. Karena tepat 10 menit saya akan tutup. Oke, silakan Bu Christine. Bu Nora, singkat cerita, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa banyak sekali di media sosial orang jualan tanpa bercerita di belakangnya. Kalau buka medsos selalu bilang, oh online digital marketing Anda akan sukses, penjualan luar biasa. Saya bilang betul, tapi ada proses yang harus dibangun dan tidak segampang membalikan telapak tangan. Saya sudah mengalami itu, Bu Nora. Makanya tadi saya bilang penjualan Nunis Kitchen adalah kami combine antara online dan offline.
Kenapa? Kalau dilihat offline itu termasuk di dalamnya ada pasar-pasar masih laku kok. Nggak semuanya jualan online laku kok. Jadi kita tetap mengcombine online dan offline-nya. Untuk itu Bu Nora, Anda kalau bergabung ya tidak akan ditinggal sendiri. Kita akan kasih tahu bagaimana caranya. Kami punya bisnis kuliner business advisor yang akan kasih tahu setiap hari. Mereka akan membimbing teman-teman yang menjadi reseller bagaimana tetap berjualan secara online melalui aplikasi yang kami kerjasamakan dengan Pak Dudu, iGo ID, dan offline-nya seperti apa. Jadi kami memakai konsep offline dan online. Kenapa? Karena terbukti penjualan offline itu masih 80% di pasaran. Jadi kalau Anda sering sekali menonton di media sosial, bisnis online, ikuti seminar bisnis online, jualan ratusan miliar rupiah. Saya bilang yes kalau sudah sampai di situ, tapi di belakang-belakangnya prosesnya ini panjang sekali untuk sampai kepada yang miliar itu, dan saya sudah mengalami. Jadi saya share ini adalah sesuatu yang saya alami, sehingga akhirnya kami memutuskan di tim bahwa kami tidak meninggalkan jualan offline kami. Kami menggabungkan antara online dan offline. Begitu Pak, Mbak Nora ya. Terima kasih. Ya, dahsyat. Saya sebelum ke Pak Dudu, saya mau tambahkan ya Bu ya, bahwa misalnya contoh Ibu posting di marketplace lah, saya nggak sebut satu nama, tapi semoga kita mengerti pengertian marketplace-nya apa. Marketplace itu seperti misalnya Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Nah, memposting sesuatu itu adalah langkah awal. Tapi bagaimana postingan kita untuk bisa dilihat orang itu adalah langkah tersendiri lagi. Bisa bayangkan misalnya satu produk diposting di marketplace, produk Bapak, Ibu, teman-teman itu bukan hanya satu produk sendiri di sana. Puluhan bahkan ratusan produk yang sama ada di situ. Bagaimana produk itu muncul? Itu sebabnya saya tadi sampaikan bahwa kita bukan superhero yang bisa tangani semua dari A sampai Z, Bu. Nggak bisa. Harus kita akui dulu itu. Ada expert-expertnya masing-masing. Ada yang memang bangun seperti Bu Kristi, membangun dapurnya, membangun sistemnya. Ada juga orang yang punya jaringan, punya teman-teman sekitar, punya saudara yang bisa ditawarkan, punya teman kantor yang bisa ditawarkan. Ada juga seperti Pak Dudu yang memang expertnya di bidang digital marketing. Nah, kalau nggak sharing ekonomi, waduh, puyeng nanti semua ditangani sendiri. Ada orang-orang yang punya kemampuan gitu, tapi rata-rata kalau mau maju kita tidak bisa sendiri. Kira-kira gitu. Silakan Pak Dudu. Iya Pak, terima kasih. Saya akan bahas dari dua sudut ya. Pertama dari untuk umum dulu. Pertanyaan Bu Erna ini saya bahas secara umum. Memang betul tadi sudah disampaikan oleh Bu Christine dan Pak Enos bahwa mungkin saya berpikir gini, orang itu berpikirnya cuma pakai HP, cuma pakai laptop gampang. Nah, apalagi ketika sudah baca hebohnya digital marketing, hebohnya sosial media, karena berpikir cuma pakai HP, duduk aja gampang gitu kan. Apalagi udah bisa posting, udah bisa Facebookan, udah bisa Instagram, mikirnya gampang, udah bisa posting gitu. Kenyataannya ya nggak seperti itu. Ada proses tadi yang Ibu Kisah bilang, ada proses yang sangat panjang. Contoh ya, saya ambil contoh dulu pertama. Dari upload kita bicara di marketplace dulu, di misalkan di satu marketplace, teman-teman harus menguasai desainnya. Nah, setelah misalkan bisa desain ini untuk apa desain? Desain untuk mempercantik teman-teman punya tampilan di tampilan produk di marketplace. Yang kedua, setelah punya tampilan produk yang bagus, teman-teman harus menguasai copywriter. Apa itu copywriter? Kata-kata atau paragraf yang emang ketika orang baca tuh menarik, tertarik. Ini juga hal yang sangat penting. Orang itu kadang punya masukin produk nggak pakai kata-kata, nggak pakai, kalau kita bilang pakai caption mungkin ya kalau di Instagram caption. Nah kalau di itu saya bilang di digital copywriter, kita semua copywriter. Dan ini nggak gampang gitu, nggak sekedar menulis kata-kata, karena kita harus memikirkan ilmu salesnya, ilmu menjual itu ada di situ, dimasukkan juga. Nah kemudian setelah masuk ke desain, masuk ke copywriter, ada lagi tekniknya gimana produk kita bisa bersaing dengan produk lain. Yang tadi Pak Enos bilang ada ratusan, saya bilang ribuan mungkin ya, ribuan produk di situ. Misalkan teman-teman punya jual makanan ringan, bukan cuma 1, 2, puluhan, ratusan, tapi sana ribuan gitu. Jadi ya ini juga saya alami gitu. Ini juga saya alami. Kita harus mempunyai trik bagaimana produk kita di marketplace bisa muncul paling atas ketika orang cari,
masuk produk kita. Nah, ini hanya salah satu proses bagian kecil ya, salah satu proses kecil gimana Bu Nora bisa masuk ke marketplace, digital marketing online. Nah, ada lagi tahapan-tahapan lain, kayak misalnya bagaimana ketika misalkan mau iklan di Instagram, ada banyak sekali mekanisme yang harus dipahami. Ya, memang solusinya ada dua Bu Nora. Yang pertama, Bu Nora harus ikut training digital marketing. Dan itu harus rutin, nggak bisa sehari 2 hari selesai, nggak bisa. Saya yakin, saya bisa bilang sehari 2 hari selesai nggak bisa. Harus rutin tuh, paling tidak ya, misalkan seminggu harus betul-betul full Bu Nora training. Dan itu biayanya sangat lumayan mahal, bisa cek sendiri di Google ya harganya itu. Nah, yang kedua ya cara singkatnya adalah Bu Nora ambil agent digital marketing. Nah, dengan agent digital marketing ini, Bu Nora bisa punya 2 opsi. Mau menyerahkan full semuanya, artinya memang Bu Nora punya produk makanan atau produk apapun itu, diserahkan ke agent digital marketing untuk diiklankan, untuk dikelola. Nah, salah satunya, Ego ID mengelola ini aja. Kalau misalkan Bu Nora tertarik dengan digital marketing dari Ego ID, Bu Nora bisa menghubungi Ego ID. Nanti bisa share nomor saya ya, nanti saya share nomor saya. Nah, yang kedua, ketika ketika masuk ke agent digital marketing, Bu Nora juga bisa mempelajari itu step by step-nya, bisa dipahami. Oh, jadi begini copywriter. Oh, jadi begini cara desain. Oh, jadi begini cara iklan. Nah, itu ada 2 ya. Bu Nora bisa training, bisa menggunakan agent. Nah, itu dari sudut umum, solusi untuk Bu Nora. Yang kedua, untuk solusi di Nunes Kitchen. Nah, Nunes Kitchen tadi seperti Bu Christine sampaikan, jadi reseller tidak dilepas begitu aja. Karena tadi yang Ibu sampaikan, Bu Christine sampaikan, kesuksesan Nunes Kitchen itu ada di kesuksesan reseller. Jadi reseller ini sangat dipelihara, sangat dimaintain oleh Nunes Kitchen. Salah satunya, Ego ID sebagai partner Nunes Kitchen di digital marketing, kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang rutin untuk membantu teman-teman berjualan. Contoh misalkan bagaimana cara masuk ke Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Bagaimana misalkan cara beriklan. Nah, tentu sangat ya misalnya nggak bisa ya, tadi saya sampaikan 1-2 hari nggak bisa, pasti harus rutin. Jadi nggak bisa sehari webinar, 2 kali webinar udah bisa, nggak bisa, harus rutin teman-teman ikuti. Tapi itu kita lakukan. Jadi kita mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para reseller supaya para reseller ini lihai berjualan di online. Seperti itu, Pak. Oke. Waktu kita sudah tinggal 4 menit lagi, jadi saya akan tutup. Saya simpulkan. Pertama adalah ini saatnya untuk kita sharing ekonomi kalau kita memang sama-sama mau maju. Tidak ada orang yang superhero sendiri yang bisa jalan sendiri. Dan pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana sharing ekonomi antara Nunes Kitchen dengan Ego ID dan dengan para reseller mereka. Dan yang ketiga adalah ini kesempatan baik buat Bapak, Ibu, teman-teman semua yang mau mencoba usaha dengan modal yang begitu murah. Apalagi sekarang ini masih 2,5 juta ya Bu Christine ya. Awalnya 5 juta ya. Oke, nah ini kesempatan baik dan di chat juga sudah dicantumkan link-link mengenai nomor teleponnya nomor teleponnya Nunes Kitchen untuk bisa bertanya dan kemudian link-link yang lain yang bisa dibuat. Oke, penutup terakhir saya sampaikan kembali bahwa besok jam 19 kita ada webinar lagi dengan tema mengenai urban farming. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mendengar, bisa join besok dan bisa mendapatkan, menggali, atau saya biasa sebut ada sedot ilmunya seperti pagi hari ini, sedot ilmunya para narasumber ini untuk kemudian bisa mendapatkan hasil yang terbaik buat usaha kita atau buat apa yang akan kita lakukan ke depan. Terima kasih teman-teman, sampai besok. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih. Selamat Pak. siang teman-teman semua, sukses buat kita, tetap semangat. Tetap semangat, oke.